sekarang di dalam bab terakhir tasdid di dalam tasyahud, di dalam bacaan tasyahudul akhir. Bagaimana tasdidnya sudah kita bahas semua. Kemarin juga sudah kita bahas tentang anggota-anggota sujud. Anggota-anggota sujud sudah kita bahas semua. Anggota sujud, bagaimana syaratnya untuk bersujud, dan apa-apa yang dilarang ketika kita bersujud. Karul, syaratnya sujud ada berapa? Syaratnya sujud ada 7. Sebutkan satu-satu aja. Harus dengan 7 anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak, itu anggotanya. Yang dikatanya bukan anggota. Yang dikatanya syarat sujudnya apa dia? Apa nih? Itu nomor kan ada. Oke. Ini sibuk. Kayak apa? Enggak tanya tentang syaratnya. Syarat sujud itu apa aja? Yang pertama, harus bersujud dengan 7 anggota. Yang kedua, syaratnya tumanina. Yang ketiga, lebih tinggi pantat daripada ke kepala. Yang keempat, takuna jawabku maksufah, karena jadinya terluka. 5. Tadi katanya yang pertama tadi apa dijawab? Takuna bisa beratil Allah. Hendaklah bersujud dengan 7 anggota. Yang kedua, tumanina hati-hati. Yang ketiga tadi siapa jawab? Oh ya, harus irtifa Allah kepala Allah pantat daripada kepala. Yang keempat tadi kata Ibn harus wa'antakuna jabatul maksufah. Yang kelima, wa'an sudah bismillah, harus bersujud karena Allah. Kalau bersujud sama untuk orang lain tidak boleh. Yang keenam, lihat atau enggak? Lihat catatan. Harus ya watahan perlu biloksi, harus sedikit menekan kepalanya. Untuk lagi apa? Dia sudah harus bersujud tanpa sesuatu yang bergerak. Enggak ada benda yang bergerak ngikutin kita yang menutupi tempat sujud kita. Bisa disebutin semua nggak, Bro? Bisa 7 tadi sudah dibahas kan? Bisa disebutin semua. Error. Kau nggak bisa sebut semua. Anggota tubuh, anggota ada 7. Ada 7. Ya harus bersujud dengan 7 anggota. Yang kedua, nggak apa, nggak perlu betul, nggak apa. Sujud karena Allah, nggak boleh sujud sama orang lain. Yang ketiga, tidak tertutup sama benda yang bergerak sama kita. Yang keempat, ya sedikit tekan. Yang kelima, harus tumanina. Yang keenam, itu yang dijawab sama beliau tadi. Lebih tinggi pantat daripada kepala. Yang ketujuh, betul lagi. Yang jawab KIP tadi. Aku pun aja baru coba. Tidak terbuka.
buat ini. Tidak. Dua, apakah? Bukan kepala, kepala ini tidak. Tahu tidak kayak apa? Memang tidak. Nah, kalau sini bukan tidak lagi namanya. Kalau bahasa Arab itu tipis. Bukan dahi lagi. Kalau jabah itu, kalau dahi itu bagian sini, di bagian yang menghadap kiblat, itu namanya dahi. Kalau sebelah sini bukan dahi lagi. Paham? Nah sekarang kita masuk ke dalam bab faslun. Awwalu sholati khamsatun. Awwaluhu waqtuhu. Zawalu syamsi wa akhiruhu masiru dhilli syai'in bitlaq ghairu dhilli istiwa. Wa awwalu waqtil asri idza sara dhilli kulli syai'in mithlahu wa zada baghila. Wa akhiruhu idza ghurubi syams. Wa awwalu waqtil maghrib ghurubi syams wa akhiruhu ghurubi syamsi. Ghurubu syafaqil ahmar. Wa awwalu waqtil isya ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu tulul fajri shadiq. Wa awwalu waqtil subhi tulul fajri shadiq wa akhiruhu tulul syams. Sekarang masuk ke dalam bab mengenai tentang waktu-waktu yang ada di dalam sholat. Waktu-waktu yang wajib di dalam sholat itu ada 5. Insya Allah di dalam bab ini nggak usah terlalu diperpanjang. Karena alhamdulillah zaman sekarang ini zamannya dipermudah semua. Mau sholat azan di mana-mana. Kalau nggak kedengaran azan ada jam. Jam 12 lewat masuk waktu zuhur. Jam 6:30 lewat dikit masuk waktu asar. Jam 6:30 lewat dikit masuk waktu maghrib. Semuanya sudah tertata. Cuma alangkah baiknya kita baca untuk keaduban, untuk beradab sama pengarang kita. Karena kalau dibilang pembahasan ini nggak perlu lagi, karena subhanallah di mana-mana sudah tahu semua waktu sholat. Tahunya bukan melihat matahari, tapi tahunya karena azan di mana-mana. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang harus dijaga adalah kemajuan teknologi yang ada zaman sekarang. Dahulu kala orang-orang itu nggak ada yang namanya speaker, mic, terus apalagi jam ini nggak ada. Jadi mereka ketika mau sholat, mereka lihat matahari dulu. Mereka lihat matahari, mereka ngumpul sama benda. Kalau bendanya lebih panjang, berarti sudah masuk waktu asar. Kalau bendanya lebih pendek, berarti masih waktu zuhur. Mereka melihat daripada matahari. Tapi kalau zaman sekarang alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa sih? Kalau kita lihat kenapa sih Allah mempermudah teknologi bagi hamba-hambanya untuk beribadah, untuk beramal, untuk belajar, untuk mengetahui waktu sholat. Kenapa? Karena Allah sudah tahu nanti di suatu zaman yang ada zaman di mana mereka itu diajak belajar itu malas. Diajak belajar malas. Diajak belajar 1000 sekali malas. Mana gimana? Keluar dari kemarin tadi keluar. Diajak belajar malas, diajak kebaikan malas. Allah itu sudah tahu. Makanya nikmatnya diganti sama Allah dengan apa? Dengan kemalasan kita diganti dan dibantu Allah dengan kemajuan teknologi. Subhanallah, nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur sama aku kata Allah, maka aku akan tambah lagi keberkahan dalam hidupmu. Akan tetapi kalau engkau tidak mensyukuri nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang munafik. Termasuk daripada kemunafikan yang ada di dalam diri kita adalah kita tidak bersyukur dengan teknologi yang ada di zaman sekarang. Walaupun teknologi dibuat sama orang kafir, walaupun teknologi penciptanya orang kafir, namun
Semua yang ada di dunia itu Allah yang menggerakkan. Kalau kita paham tentang arti teknologi, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala mereka mau kemana-mana itu susah, berdakwah itu susah. Dikatakan Imam Haddad itu, Imam Abdullah Haddad 400 tahun yang lalu, beliau itu kalau mau berdakwah di satu tempat, berjalan itu dari malam hari. Nah, mau ngajarnya sore hari waktu asar, jalan dari malam hari untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa katsir minhum Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau ketika ingin berdakwah jauh, susah, enggak ada kendaraan, subhanallah. Enggak ada teknologi. Enggak ada kemajuan untuk mempermudah mereka berdakwah. Kalau mungkin kita mengira kalau beliau belum dahulu kala hidup di zaman sekarang, subhanallah, ilmunya kalau kita sebar kemana-mana. Dahulu kala saja nggak ada yang namanya HP, nggak ada yang namanya teknologi. Kalau mau kirim surat itu, kirim surat datangnya mungkin setahun nyampainya. Akan tetapi subhanallah nama mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Imam Haddad? Siapa yang enggak tahu sama Imam Abdullah Haddad? Imam Kabir, Imam Adim, beliau wali min auliya. Siapa yang enggak tahu sama Imam Haddad? Padahal hidupnya 350 tahun yang lalu. Akan tetapi berkah ketawaduan beliau, kealiman beliau, rasa bersyukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu beliau tersebar di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi satu dunia. Dari Sabang sampai Merauke, kalau bahasa internasional apa? Dari Indonesia sampai ke Afrika sama Kamerun sampai ujung-ujung, setiap pondok pesantren pasti membaca kitab Ratibul Hadad. Setiap pondok pesantren pasti pernah membaca kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang sama Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Karena apa? Karena mereka bersyukur dengan keadaan yang ada di zaman mereka. Bukan berarti kita tak bisa mengikuti jejak mereka, bisa. Dengan apa? Kita bersyukur dengan teknologi yang Allah beri kepada kita, dengan kemajuan teknologi yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah di zaman sekarang mau apa-apa itu semuanya gampang. Semuanya gampang. Mau ke majelis ada kendaraan, yang jauh bisa datang. Subhanallah. Kalau nggak ada kendaraan, ya bisa dijemput orang. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat inilah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kami belajar sama Habib Ali Masyhur rahimahullah rahmatul abrar, kakaknya Habib Umar Mufti Talib, ketika kami belajar sama beliau ngomong, antum tashkurun ala nikmatillah. Kalian semua ini murid-murid saya, bersyukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ini enggak perlu untuk belajar fikih itu dalam-dalam tentang waktu sholat. Karena muadzin di mana-mana, masjid di mana-mana, terus jam-jam dinding itu sudah mengetahui semua. Dulu ajadan kita, dulu kakek-kakek kita, kalau mereka itu mau sholat, mereka lihat matahari dulu. Berarti tandanya apa? Mereka harus benar-benar paham tentang ilmu fikih, baru mereka bisa sholat. Kalau kita sekarang yang nggak tahu belajar, yang nggak pernah hadir majelis, selagi dia mau sholat, mereka bisa sholat. Tahu dengan waktu sholat. Karena syarat daripada syarat orang yang bisa melakukan sholat adalah ma'rifatul waqt. Adalah pengetahuan tentang waktu masuk di dalam sholat. Sekarang alhamdulillah nggak ada yang nggak tahu waktu sholat lagi. Kalau ada yang nggak tahu waktu sholat, sudah kebenaran tak jauh. Pasti tahu semua. Tinggal kita saja yang malas untuk melaksanakan sholat. Subhanallah. Dekat-dekat waktu maghrib, mengerjakan hal-hal yang nggak ada manfaat. Kenapa tak ngerjakan sebelumnya? Kenapa nggak dikerjakan sebelumnya? Kenapa mau azan maghrib baru ada urusan dunia? Kenapa? Maghrib ini waktu yang mulia, harus kita hidupkan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan urusan duniamu. Paling tidak kalau kau nggak mau hadir majelis, duduk saya di rumah hormati waktu maghrib. Kalau nggak mau hadir majelis, jangan keluar dari rumah, duduk saya di rumah. Duduk saya di rumah dan tidur nggak masalah. Duduk mau ngapain, mau merokok di rumah nggak masalah. Jangan kau hilangkan kehormatanmu
ketika mau di waktu maghrib kau keluar mengerjakan hal-hal dunia, nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Makanya hilang keberkahan di antara kita itu, di keluarga kita keberkahan nggak ada, di rumah tangga kita keberkahan nggak ada. Karena kenapa? Karena waktu maghrib kita gunakan untuk hal yang tidak ada manfaat. Dulu tuh para salafun salihun, mereka ya ditarik di kota Tarim di Hadramut, walaupun bukannya yang ngajar, ya bukan ulama yang mengajar, tapi orang-orang biasa, ya orang-orang kayak di komplek, kayak di desa seperti itu, ya, mereka itu sangat mentakdirkan daripada waktu maghrib. Mereka walaupun mereka nggak tahu ilmu, nggak tahu apa, paling tidak mereka duduk di masjid. Itu paling tidak mereka duduk di masjid, walaupun mereka nggak baca Al-Quran, mereka duduk di masjid untuk menghormati waktu maghrib. Walaupun mereka hanya duduk di masjid, tidak ikut pengajian, tapi mereka menghormati waktu maghrib. Ya pernah ya, diceritakan bahwasanya ada salah satu orang, dia itu punya anak pintar, tapi bapaknya ini subhanallah dari kecil diajarkan sama kakeknya ini anak ya, untuk selalu menghormati waktu maghrib. Ya, karena ya, beliau mengetahui bahwa salah satu waktu mustajab doa, ya, yang paling mustajab doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu baina maghrib wal isya. Di antara waktu maghrib sama isya. Makanya Imam Abdullah itu berkata al-kunus kullal kunus fi ma bainal maghrib wal isya. Kalau kau pengen kaya langsung di akhirat nanti, ya hormatilah waktu maghrib engkau. Paling tidak kalau enggak mau hadir ke dalam masjid, ke dalam mushola, ke dalam pengajian, paling tidak kau duduk di rumahmu. Ya, walaupun kau enggak berzikir, kau niat ingin menghormatkan waktu maghrib. Saking apanya, saking diperhatikannya waktu maghrib dan isya. Pernah sang ayah pada saat itu ya, kehilangan satu benda yang benda itu mahal untuk dijual. Sampai anaknya nyari, ya, satu keluarga yang nyari dari waktu-waktu asar. Ketika waktu azan maghrib, ya 5 menit sebelum maghrib, ayahnya tinggalkan urusannya. Ya, urusan dunia ditinggalkan sama orang tua yang tadi. Hadir ke majelis, ya duduk di masjid baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena ada di Tarim itu, ya, kalau antara waktu maghrib dan isya, kalau tidak dihormati dengan pengajian, ya, kalau nggak belajar di majelis pengajian, paling tidak mereka baca Al-Quran. Ya, mereka baca Al-Quran. Ya, bikin halago, ya baca Al-Quran. Paling tidak kalau yang sakit atau yang tidak bisa ke masjid, ya, paling tidak mereka diam di rumah mereka, ya, mereka tutup semua pekerjaan mereka. Toko-toko itu ditutup semua dari sebelum maghrib sampai setelah isya. Subhanallah, menghormati waktu maghrib dan isya. Karena waktu ini waktu yang sangat berkah. Waktu yang sangat berkah. Bahkan dikatakan oleh Imam Abdullah terus, kalau ya, di waktu nisfu Sya'ban itu Allah terima semua taubat kita, Allah kabulkan semua hajat kita. Bagaimana engkau setiap harinya menemui waktu yang lebih berkah daripada malam nisfu Sya'ban, yaitu waktu antara maghrib dan isya. Karena orang sibuk dengan urusan mereka sendiri, ya, maka ketika kita duduk di dalam majelis, ya, mengaji, baca Al-Quran, ya, itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sang ayah lagi baca Al-Quran, ya, lagi enak bagi baca sama teman-teman baca Al-Quran, sang anak tadi yang belajar ilmu datang ke ayahnya di waktu maghrib dan isya ini, ngomong sama ayahnya, wahai ayahku, tadi barang yang engkau cari yang mahal tadi sudah ketemu katanya, saya menemukannya. Apa yang dikatakan ayahnya? Ayahnya tak senang, malah ayahnya marah. Kata ayahnya, engkau malam ini jangan pulang ke rumah katanya. Ambil barang-barangmu, engkau berkemas lagi, belajar lagi pondok pesantren. Kata anaknya, kenapa ya? Kenapa? Engkau ngomongin urusan dunia ketika waktu maghrib dan isya. Engkau ngomongin barang yang datang tadi di waktu maghrib dan isya, itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Apalagi dekat-dekat waktu maghrib, keluar dari rumah nggak tahu kemana segala macam, subhanallah. Makanya rumah tangga nggak berkah, ya, urusan kita nggak jadi berkah. Karena kenapa? Karena kita lalai di antara waktu maghrib dan isya. Dikatakan awal ya waktu sholat hamsa. Ya, adapun waktu-waktu di dalam sholat itu ada 5. Al-awalu waktu zuhur. Yang pertama waktu zuhur. Bagaimana cara ngecek waktu zuhur? Kalau seandainya kita banyak
nomor, ya dekat-dekat hari kiamat nanti teknologi sudah gak ada lagi, yang ada hanya ilmu yang ada, sehingga kita bisa melihat waktu zuhur gimana, waktu asar gimana. Karena ketika di dekat hari kiamat nanti, nggak ada perang sama Imam Mahdi sama Dajjal itu pakai rudal, nggak ada pakai nuklir, nggak ada. Nah, kalau Dajjal yang pakai nuklir, ya cepat kalahnya, nggak ada. Semuanya pakai silat, semuanya pakai pedang. Seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada teknologi lagi, sudah nggak ada. Ketika Dajjal turun, Imam Mahdi turun, Imam Mahdi ada, Nabi Isa turun, maka perperangan tersebut memakai pedang, nggak ada teknologi lagi. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut daripada ahlul falak. Apa itu ahlul falak? Ya, orang yang bisa ngecek, melihat daripada sisi pandang matahari, ya mereka itu bisa bikin kalender. Kalau zaman sekarang kan pakai teropong, pakai apa, dan mereka bisa menentukan waktu segala macam. Kalau zaman dahulu nggak ada namanya teropong, nggak ada. Mereka lihat matahari, oh bentar lagi hujan, oh bentar lagi seperti ini, oh bentar lagi seperti ini. Mereka sudah tahu dengan melihat pandangan dari matahari saja. Nah, tetapi di zaman sekarang ilmu falak itu sudah hampir tidak ada, ya, hampir musnah, ya, karena terkalahkan sama teknologi yang ada. Kan katanya orang Yahudi itu punya alat, katanya ketika mereka melihatkan ke matahari itu 1 tahun penuh itu ada semua kejadian-kejadian yang ada. Subhanallah. Ya, katanya seperti itu. Ketika mereka melihat matahari, jadi mereka bikin kalender itu ada semua. Mereka bikin kalender itu dengan kelompok tersebut. Ketika mereka lihat kelompok tersebut, nanti ini tanggal segini, tanggal segini, ada semua. Subhanallah. Ya, otak manusia. Bukan mereka yang membuat, tapi Allah yang mempermudah. Mereka katakan ya, awal waktu zuhur zawal syamsi wa akhiruhu masiru bi syai'in mithlahu ghairu bil istiwa. Maka dikatakan awal waktu zuhur itu adalah zawal syams. Apa itu zawal syams? Zawal syams adalah ketika matahari yang berada di tengah-tengah. Sebelum waktu zuhur itu matahari berada di tengah-tengah. Ya, jadi awal naiknya matahari sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai ya, sebelum masuk waktu zuhur matahari itu berada di tengah-tengah. Matahari berada di tengah-tengah. Jangan mau tanya matahari tenggelam di barat atau di timur? Hah? Terbitnya di mana? Bukan di barat ya? Kiamat ke barat. Ya, maka matahari itu ya berada di tengah-tengah, pas di tengah-tengah daripada kepala kita. Kalau seandainya kita berjalan itu matahari di atas kita. Yaitu sebelum masuk waktu zuhur. Ya, kalau kita lihat bayangan itu kalau sebelum masuk waktu zuhur, ya bayangan kita itu lebih kecil daripada tubuh kita. Kalau kita taruh pulpen atau taruh pena, maka bayangannya itu lebih kecil daripada benda tersebut. Itu waktu sebelum masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Masuk waktu zuhur ketika matahari berada di tengah-tengah dan sedikit miring ke barat. Seakan-akan matahari itu hampir mau tenggelam. Jadi misalnya ini matahari, ini benda di matahari di atasnya. Masuk waktu zuhur ketika matahari tersebut hampir ke barat. Sedikit saja berpindahnya, tergelincir sedikit. Ya, maka itu masuk waktu zuhur. Bagaimana cara melihatnya? Sebelum masuk waktu zuhur, ya, benda tersebut ya lebih kecil daripada bayangan tersebut lebih kecil daripada benda. Akan tetapi ketika masuk waktu zuhur, ya, maka benda tersebut hampir sama bayangannya. Bayangan lebih kecil sedikit tapi hampir sama. Maka itu sudah masuk waktu zuhur. Kapan selesainya waktu zuhur? Dikatakan masih lebih syai'in ghairu bil istiwa. Jadi dikatakan selesainya waktu zuhur ya, adalah ketika bayangan tersebut, pulpen tersebut atau pipet ini kita taruh di bawah matahari, bayangannya sama. Maka ketika bayangannya sama, selesailah waktu zuhur. Paham? Jadi awal sebelum masuk waktu zuhur, bayangan itu kecil. Setelah masuk waktu zuhur, bayangannya lebih kecil sedikit daripada benda
Tapi kalau sudah selesai waktu zuhur, mau masuk waktu asar, maka bayangan tersebut sama. Paham? Kapan masuknya waktu asar? Nah, tadi kita sudah bahas. Nah, masuknya waktu zuhur ketika benda tersebut hampir sama, tapi lebih kecil sedikit. Selesainya waktu zuhur, nah, ketika benda itu sama bayangannya. Kapan masuk waktu asar? Sudah zuhur sudah kita pahami. Kapan masuk waktu asar? Yang dikatakan awal waktu asri idza saratin li kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu inda ghurubi syams. Kapan masuk waktu asar? Masuk waktu asar ketika benda tersebut ya, awal masih kita ngecek benda ini pipet ini sama ukurannya. Ya, maka itu berakhirlah waktu zuhur. Kapan masuk waktu asar? Masuknya waktu asar ketika bayangan tersebut lebih tinggi sedikit daripada benda ini. Jadi kalau pipet kita taruh di bawah matahari, kita lihat bayangannya, ya, maka bayangannya ketika akhir waktu zuhur itu sama-sama tingginya sama pipet ini. Ketika masuk waktu asar, mungkin setelah kalau seandainya kita ngetes sudah sama bayangannya, ya, maka mungkin sekitar semenit 2 menit setelah itu ya, masuk waktu asar, ya, maka benda tersebut ya, bayangannya lebih besar daripada benda tersebut, lebih panjang sedikit. Wazah dan qalilan, ya, maka bayangan tersebut lebih panjang sedikit, maka itu sudah masuk waktu asar. Paham? Jadi sebelum masuk waktu zuhur, bayangan tersebut lebih kecil daripada benda tersebut. Sudah masuk waktu zuhur, ya, bayangan tersebut hampir menyamai daripada benda tersebut, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, selesainya waktu zuhur, ya, ketika bayangan tersebut menyamai daripada benda yang ada, masuknya waktu asar, ya, ketika bayangan tersebut lebih panjang sedikit daripada bayangan tersebut lebih panjang sedikit daripada benda, maka itu sudah masuk waktu asar. Paham? Simpel sebenarnya, ya, simpel. Karena kalau seandainya kita melihat matahari, ya, matahari itu apa namanya bergeser sedikit, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa lihat dengan kasat mata kita apakah matahari ini sudah tergelincir atau belum, nggak bisa. Kecuali dengan bayangan tadi. Makanya ulama itu mempermudah kita. Ya, kalau kau nggak ngerti falak, ya, nggak ngerti matahari berada di mana segala macam sudah tergelincir atau belum, ya maka lihatlah bayangan saja. Ketika bayangannya seperti ini, maka waktunya seperti ini. Ketika bayangannya seperti ini, waktunya seperti ini. Ketika bayangannya sama, maka berakhirlah waktu zuhur. Ketika bayangannya lebih panjang sedikit daripada benda, maka masuklah waktu asar. Paham? Jadi dikatakan, ya, wa awal waktu asri idza saqatil kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiruhu inda ghurubi syams. Maka berakhirnya waktu asar ketika matahari benar-benar sudah tenggelam. Ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, ya, maka masuklah waktu maghrib. Bagaimana cara melihatnya, Beb? Matahari itu benar-benar tenggelam, Beb. Karena kita ini ya bukan di dataran yang luas, maksudnya bukan di gurun pasir yang bisa melihat matahari benar-benar tenggelam. Bagaimana cara melihatnya? Ya, cara melihatnya ketika matahari itu tenggelam, maka timbullah syafaqul ahmar, timbullah sedikit daripada pantulan cahaya matahari yang menyinari seperti kemerah-merahan. Ya, kalau bahasa gaulnya itu sunrise. Ya, jadi timbullah bayangan sedikit daripada bayangan matahari agak terang sedikit, ya, maka itu sudah masuk daripada waktu maghrib. Ya, kalau orang zaman dahulu kalau melihat matahari itu benar-benar sudah tenggelam atau belum, dan mereka ke gurun pasir, ke gurun, nggak ada lapangan yang luas, maka ketika matahari sudah hilang, maka sudah masuklah waktu maghrib. Ya, atau mereka itu naik gunung, dan mereka lihat ketika matahari sudah tenggelam, nggak ada lagi, maka sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau seandainya kita ya di kota seperti ini nggak bisa melihat itu, ya, maka cukuplah bagi kita ketika matahari sudah nggak ada dan matahari itu mengeluarkan bayangan atau cahaya sedikit, ya, seperti kemerah-merahan, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Paham? Wa akhiruhu inda ghurubi syams. Dan akhir daripada waktu asar
atau ketika kita melakukannya dengan tidur. Jangan sampai tidur di waktu asar, nggak bagus. Jangan sampai pernah tidur di waktu asar, nggak bagus. Kalau seandainya emang capek, benar-benar capek sudah ataupun sakit, itu beda masalah. Ya, tapi kalau kau nggak ada yang bisa kau kerjakan di waktu asar, paling tidak jangan tidur. Paling tidak kau jangan tidur. Mau ngapain aja nggak masalah. Kalau kau mau beribadah nggak masalah. Tapi jangan tidur. Karena dikatakan para ulama tidur di waktu asar itu adalah tidur yang tidak bagus. Dan kita kalau tidur asar bangun itu seakan-akan pusing atau sumpah, ya, seakan-akan nggak fresh. Jangan pernah tidur waktu asar. Kalau kau nggak mau beribadah di waktu asar, paling tidak jangan tidur di waktu asar. Karena dikatakan man nama fi waqtil asar arba'ina yawman, barang siapa yang tidur di waktu asar 40 hari secara terus-menerus, maka dia menjadi orang gila. Akalnya itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Pernah ada satu cerita, ada salah satu halayak ngomong lagi ceramah. Kita ceramah berbicara bahwasanya jangan tidur waktu asar selama 40 hari. Kalau orang yang tidur waktu asar selama 40 hari, orang tersebut jadi gila. Ada salah satu orang yang dengar itu nggak terima. Beb, maksud jadi gila, Beb, saya nggak percaya, Beb. Saya akan membuktikannya sendiri, katanya. Saya akan membuktikannya sendiri. Subhanallah, yani orang tidur waktu asar selama 40 hari. 40 hari setiap hari dia tidur asar selama 40 hari. Setelah dari 40 hari, ya dia ngomong sama teman-temannya, mana itu Habib itu bohong katanya. Saya nggak gila katanya, saya masih normal aja. Bohong itu Habib, segala macam bohongnya sembarangan ini. Malam ini saya akan samperin rumah Habib itu katanya. Malam ini saya akan samperin rumah Habib itu. Subhanallah, ketika jam 2 malam, ya, ini orang ya, datang ke rumah Habib itu jam 2 malam, bayangin, jam 2 subuh. Ya, entah orang lagi tidur, lagi ngapain. Dia jam 2 subuh datang ke rumah Habib itu mau ngomongin hal yang sepele ini, subhanallah. Ketika dia ke rumahnya, Habib, keluar Habib dari rumah, keluar katanya, keluar Habib ini. Ya, terbangun dari tidurnya keluar. Dia bilang, kata Habib ini, kenapa kau datang sini? Katanya, ada masalah apa katanya sampai subuh-subuh datang ke rumah ini? Kata orang itu, Beb, saya mau membuktikan Beb omongan Habib. Kata Habib, kalau orang yang tidur 40 hari itu di waktu asar, maka dia akan jadi gila. Saya nggak gila, Beb, katanya. Ini biar lihat saya nggak gila. Antum lihat saya normal aja. Ketawa Habib ini. Kata Habib ini, kau nggak lihat waktu katanya. Sekarang waktu jam berapa katanya? Dia tawarin jam 2 subuh. Nah, engkau itu gila katanya. Ngapain datang ke rumah saya jam 2 subuh ngomongin hal ini? Nggak ada esok hari katanya. Berarti kau itu sudah gila tanpa kau sadari. Subhanallah. Masa datang jam 2, kamu ke rumah orang jam 2 subuh? Ya kecuali kalau seandainya memang ada hal-hal darurat, kebakaran atau apapun, atau hal-hal yang bersifat muhim, ya baru datang, nggak masalah ke rumah orang jam 2 subuh. Tapi kalau ngomongin hal nggak ada manfaat, datang ke rumah orang jam 2 subuh, orang lagi tidur, berarti dia sudah gila. Maka jangan pernah tidur waktu asar. Ya jagalah waktu asar. Paling tidak ngobrol sama ashab, ya silaturahmi, nggak masalah di waktu asar. Ngobrol, ya terkadang adat-adat kita itu, ya itu yang dibina daripada salafun salihun, daripada para ulama. Ya para ulama itu mereka itu terkadang menggunakan waktu asar itu untuk bersilaturahmi, datang ke rumah tetangganya ngobrol, ya, tetangganya butuh apa, ya keluhan, ngobrol, silaturahmi. Yang kalau zaman sekarang subhanallah, ya makanya tadi terkadang adat para ulama itu masih ada zaman sekarang, cuma digunakan dengan hal yang berbeda. Kalau zaman sekarang ibu-ibunya silaturahmi juga serasa, tapi gibah tetangganya. Nah, kalau ulama zaman dahulu ketika mereka di waktu asar mereka silaturahmi ke rumah tetangganya, silaturahmi. Nah, mereka itu menanyakan perihal tetangganya, apa yang mau ditanyakan, gimana pian, ya, dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau sekarang sama-sama silaturahmi, cuma ujung-ujungnya berbau dosa. Subhanallah. Nah, apalagi subhanallah di zaman sekarang ini suami ya, sering hadir majelis, mendengar ceramah, tahu ilmu, ya, tapi
nggak bisa mendidik dan nggak bisa memberitahu daripada sang istri. Terkadang kita itu dapat dosa itu tanpa kita sadari. Dengan apa? Contoh, istri kita keluar rumah nggak pakai jilbab, istri kita keluar rumah pakaian nggak pantas. Subhanallah. Yang berdosa siapa? Yang berdosa suaminya. Satu, helai rambut istrimu dengan sengaja dia buka tanpa engkau larang, dilihat sama satu laki-laki, ya, maka terharamlah engkau mencium bau surga. Apalagi semua rambut istrimu dilihat daripada orang lain. Subhanallah. Tahu hukum, tahu ceramah, tahu hadir majelis, hadir, tapi nggak bisa bina istri sendiri. Subhanallah. Keluar kemana-mana istri nggak pakai jilbab, pakai pakaian nggak pantas. Subhanallah. Yang pertama kau bina itu keluargamu dulu. Keluargamu, istrimu dulu yang wajib engkau bina. Antum bawamu, ya, ala nisa itu. Ya, kalian itu adalah panutan, adalah mas'ul, adalah tanggung jawab bagi istri-istrimu. Kalau istrimu nggak pakaian juga nggak pantas, ya berpakaian nggak mayalik, ya tidak memantaskan diri, ya maka keberkahan yang ada di rumah itu akan hilang. Ya, istrinya nggak pakai jilbab, nggak pakai ini. Subhanallah. Yang paling kita bina itu adalah istri kita. Karena berapa banyak orang gagal masuk surga karena ulah dan dosa sang istri. Kita anggap biasa istri kita pakai jilbab, kita anggap biasa. Hadir majelis, hadir pengajian, hadir. Tapi istri kita nggak kita jaga. Keluar rumah nggak pakai jilbab, pakai pakaian nggak pantas, berpakai pakaian nggak daripada syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga istri kita jaga. Jangan sampai mereka itu menjadi sebab kita mahrum min rahmatillah, diharapkan Allah daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita punya masalah jangan ngeluh. Ya, kalau kita punya masalah, ya, rumah tangga kita nggak berkah, terus di rumah kita nggak berkah, sumpah terus di rumah. Karena kenapa? Terkadang ada dosa yang kita perbuat tanpa kita sadari. Salah satunya apa? Dari istri kita, terkadang dari anak kita, mereka berbuat dosa. Kadang dari tanpa hal-hal yang kita tidak ketahui. Maka inilah yang zahir yang harus kita jaga. Minimal kalau kita nggak bisa mengajarin istri kita bagaimana cara sholat yang benar, puasa yang benar, hukum-hukum yang benar yang diajarkan Rasulullah, paling tidak hal yang lumrah saja. Bagaimana pakai jilbab yang rapi, berpakaian yang pantas. Itu saja dulu yang kita bina sama istri kita. Itu dulu yang kita bina sama istri kita. Kalau nggak ada jilbab, belikan jilbab. Wajibkan dia memakai jilbab. Wajibkan dia memakai baju yang pantas. Jangan sampai ke rumah orang nanti pakai baju yang nggak pantas. Keluar rumah pakai baju yang nggak pantas. Kemana-mana pakai baju yang nggak pantas. Berapa banyak dosa yang setiap hari yang kita ulahkan dan kita dapati daripada ulah istri kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jaga waktu asarmu, dan jangan sampai engkau gunakan dengan hal yang tidak ada manfaat. Jangan sampai tidur waktu asar. Wa akhiruhu ya inda ghurubi syamsi. Waktu akhir di waktu asar adalah ketika terbenamnya daripada matahari. Wa awalu waktu maghrib, berakhirnya waktu maghrib kapan? Ya. Tadi sudah kita bilang ya, awal waktu maghrib adalah ghurub syams, ketika terbenamnya matahari. Ya. Akhir daripada waktu maghrib ghurub syafaqil ahmar. Ya. Akhir daripada waktu maghrib adalah ketika cahaya merah-merah tadi, ya, bekas-bekas daripada sinar-sinar matahari tadi, ya, sudah tidak ada. Jadi kalau kita lihat antara waktu maghrib dan isya, ketika masuk waktu maghrib itu matahari seakan-akan mengeluarkan cahaya, ya, awan itu merah-merahan. Tahu? Kalau orang-orang itu melihat sunrise itu melihat apa yang dilihat itu aja, lihat warna yang bagus itu, warna syafaqil ahmar. Ya, ketika warna merah itu sudah hilang, ya benar-benar sudah gelap dan tidak ada lagi cahaya kemerah-merahan tersebut, maka waktu maghrib sudah tiada. Bergantilah dengan waktu isya. Ya, apa itu syafaqil ahmar? Syafaqil ahmar adalah langit yang
berwarna kemerahan. Ya, seperti tadi kalau seandainya kita ya, pada saat azan maghrib, ya, matahari itu merah-merahan, ya, nggak gelap dan juga nggak terang, ya, kemerah-merahan. Ya, kalau kita lihat sekarang ya sebelum masuk waktu isya, kelihatan gelap tapi seakan-akan gelap itu masih ada merah-merahnya. Ya, maka kalau sudah emang benar-benar gelap, sudah merah-merahnya sudah hilang, maka sudah berganti dengan waktu isya. Maka dikatakan wa akhiruhu ghulubu syafaqil ahmar. Terakhir daripada waktu maghrib adalah ketika tenggelamnya, hilangnya daripada awan merah tersebut. Wa awwalu waqtil isya, dan awal daripada waktu isya ghurubu syafaqil ahmar wa akhiruhu dhulul fajris shadiq. Maka akhir daripada waktu isya adalah ketika munculnya fajar shadiq. Ya, apa itu fajar shadiq? Ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadhib. Ya, nanti kita jelaskan. Ya, tapi ya, mula-mula masuk awal waktu isya adalah ketika matahari yang merah tersebut sudah hilang warnanya, dan akhir daripada waktu isya adalah ketika masuk waktu subuh. Maka ulama berpendapat bahwasanya ya, apa itu fajar shadiq? Ya, fajar shadiq adalah wahwal mutasyar daruhu min jihatil masyriq mu'taridun min junubi ila shimal. Amal kadhib ya fahuwa alladhi yatla'u qabla shadiq mustatilan a'lahu a'ta min bagihi wa ta'jibuhu dhulman ghaibir. Maka waktu isya kuliah yaitu ghurubi syafaqil ahmar wa yakhruju bi dhulil fajar shadiq. Fataiza hadal waktu kuliah ila sabatil awwal. Ya, maka cara membedakan fajar kadhib sama fajar shadiq itu apa? Ya, jadi waktu subuhnya ada dua dikatakan. Ada namanya subuh kadhib, subuh pembohong. Ada namanya subuh pembohong. Kenapa dikatakan subuh pembohong? Ya, karena dulu pada zaman orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir, ya, mereka itu tidur mereka itu di waktu awal maghrib. Jadi dulu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu bangsa Arab terkhusus, ya, mereka itu daripada adat mereka tidur mereka itu kebiasaan. Jadi setelah waktu asar, pada saat awal masuk waktu maghrib, mereka itu sudah tidur. Dan mereka itu sudah tidur. Bangunnya kapan? Ya, bangunnya daripada fajar kadhib. Jadi bangunnya itu ketika fajar kadhib. Kenapa dinamakan fajar kadhib? Karena ya, ketika pada saat tersebut setan-setan itu mulai bermunculan. Setan-setan itu mulai bermunculan. Jadi ketika kita bangun, ya, jadi seakan-akan mata kita itu diselimuti sama setan. Ya, jadi kita nggak tahu bahwasanya kapan waktu subuh. Jadi setan itu ketika fajar shadiq, mereka itu kencingin kuping kita dan telinga kita. Agar kenapa? Ya, agar kita ini menyangka bahwasanya waktu subuh ini masih lama. Ya, waktu subuh itu masih lama. Jadi kita enak tidur, ya, kita enak nikmat daripada tidur kita, dan terjaga tidur kita sampai kita lupa dengan waktu sholat subuh. Ya, makanya dikatakan Nabi Muhammad SAW, ya, ashabul waqt, ya, paling susahnya umatku ini melaksanakan sholat, ya, itu ada dua waktu. Karena waktu isya dan waktu subuh. Ya, kenapa kata Nabi Muhammad SAW? Mereka bukan lalai. Ya, mereka bukan lalai, akan tetapi mereka capek dengan urusan dunia mereka. Ya, dulu orang kafir Quraisy itu kalau sudah masuk waktu maghrib, mereka itu sudah siap-siap mau tidur, mau tidur. Tidur yang mereka sampai fajar kadhib. Ketika mereka lihat, pagi ini masih lama, mereka tidur kembali sampai mereka tidak sholat subuh. Wah, ya, karena kebiasaan orang Arab dulu, mereka itu makan itu bukan di malam hari. Kalau kita makannya 4 kali, maghrib, terus habis isya makan lagi, belum ngemil malam, belum makan subuh. Kalau orang Arab dulu, mereka itu makannya itu sebelum masuk waktu maghrib, mereka itu sudah makan. Sebelum masuk waktu maghrib, mereka sudah makan. Jadi ketika masuk waktu malam, maka mereka sudah siap-siap
tidur. Kalau kita sekarang subhanallah, alhamdulillah, bahkan nggak tidur aja nggak masalah. Malam itu digunakan untuk ngoceh, untuk ini. Jadi nggak ada berat lagi. Waktu isya ini sudah tidak berat lagi untuk orang Indonesia. Ya, karena kita malam hari kita masih bangun. Kalau orang Arab itu, ya mereka kalau sudah masuk malam, sudah lihat malam itu matanya sudah kelilipan. Ya, pengen tidur aja bawaannya. Tapi kalau kita semakin malam semakin melek. Ya, kita semakin malam semakin melek. Ya, makanya ya pernah Nabi Muhammad SAW ketika duduk sama para sahabatnya, ketika mengerjakan sholat maghrib, Nabi Muhammad duduk sama para sahabatnya di majelis. Ya, Nabi Muhammad mengajar ya, sampai masuk waktu isya. Ketika masuk waktu isya, ya, salah satu daripada sahabat yang bilang bang azan. Setelah azan datanglah tamu bagi Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat sudah ngantuk semua. Ya sudah ngantuk semua. Karena para sahabat itu ya setelah waktu isya, ya setelah sholat isya mereka langsung tidur. Nah, setelah waktu isya mereka langsung tidur, bangunnya seperempat waktu malam. Maksudnya waktu tahajud. Ya, para ulama juga kebanyakan seperti itu. Jadi setelah sholat isya langsung tidur. Ya, tidur, ya, bangunnya jam 1 jam 2 malam. Jam 1 malam, jam 2 malam sudah bangun. Dan enggak tidur lagi sampai di waktu yang sama. Dan kita juga menyaksikan ya guru kita yang Habib Muhammad bin Toha Ramsi ya, di Jalan Lombok, beliau itu seperti itu. Ya, beliau tidur itu karena rumah beliau sama pondok itu agak jauh, ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Jadi terkadang beliau habis ngajar itu ketiduran di pondok. Ya, jadi habis beliau setelah maghrib, setelah ngajar, ya, beliau itu makan roti, ya, makan dulu. Jadi makannya bukan setelah isya, tapi antara sebelum masuk waktu isya. Jadi habis ngajar kami, beliau itu disiapkan makanan, makan dulu. Habis makan, sholat isya. Setelah sholat isya ada pelajaran lagi 1 jam sampai mungkin sekitar jam 9. Dan lewat sedikit, setelah itu langsung beliau tidur. Dan setelah itu beliau pulang rumah langsung tidur. Pernah sering dan kejadian beliau itu habis ngajar, matanya mungkin tak kuat lagi, ya langsung tidur di kelas. Jadi jam 1 jam 2 malam sudah bangun lagi. Itu menandakan apa? Yang menandakan bahwasanya yang mereka itu sudah capek, ya, sudah capek ngajar, mungkin ada urusan-urusan yang sudah selesai. Ya, setelah di waktu isya mereka tidur, akan kami mereka bangunnya di waktu seperempat malam. Jadi beliau itu ya, kalau jam 2 subuh, ya, itu sudah bangun. Jam setengah 2, jam 2 subuh itu sudah bangun. Ya, dan membangunkan santri-santri bertahajud. Kalau beliau ada di pondok. Ya, kalau nggak ada di pondok itu ada petugas yang bangunin sholat tahajud. Ya, dan beliau datang ketika jam setengah 4 subuh. Tapi kalau beliau tidur di situ di pondok jam setengah 2 atau jam 2 subuh beliau sudah bangun. Jadi pernah kita itu di pondok itu kita kan nggak tidur. Ya, kadang cerita malam segala macam. Ya, jadi pas beliau ketiduran di kelas mau bangun itu nggak enak. Jadi ya kita juga tuh takut kalau ada beliau di pondok itu tidur, ya, kita itu mau ngobrol tuh gak nyaman. Ya nanti ketahuan kan tidurnya. Ya, jadi pernah satu malam ketika kita lagi ngobrol sama teman-teman, lagi ngobrol jam 2 subuh, tiba-tiba beliau ngintip. Ya, beliau ngintip dan mendengarkan cerita kita. Karena kan beliau paling marah kalau kita itu ngobrol itu nggak pakai bahasa Arab, paling marah. Ya, pada saat itu ya kita ngobrol aja biasa sama anak Indonesia. Cerita pakai bahasa Indonesia. Ketika beliau ngintip, didengerin obrolan kita, langsung dibuka kamar, langsung dipukulin sama beliau. Dipukulin pakai rotan. Marahnya kenapa? Marahnya bukan karena kita nggak tidur. Ya, mau tidur nggak tidur urusan kita. Tapi marahnya karena kita nggak ngobrol pakai bahasa Arab. Ya, jadi ya dulu para sahabat itu tidurnya itu setelah waktu isya langsung tidur dan bangunnya itu ketika waktu tahajud. Pernah Rasulullah SAW ya ketika Sayyidina Bilal sudah azan, nah ini para sahabat sudah ngantuk semua, sudah ngantuk semua. Ya ada sebagiannya. Ya dalam hadis Bukhari, ya, matanya itu sudah kelip-kelipan. Ini Rasulullah lamanya waktu yang paling susah di zaman dahulu itu waktu yang paling susah adalah waktu antara waktu malam. Ya. Jadi ketika ingin sholat Sayyidina Bilal sudah azan, tamu Rasulullah
datang. Maka Rasulullah nggak jadi sholat, ya, karena menghormati tamu, melayani tamu dulu. Karena tamunya datang dari jauh, menghampiri Rasulullah di masjid, ya, maka Rasulullah pulang menjamu tamu, karena lebih wajib menjamu tamu daripada sholat di awal waktu. Ya, kita itu membilah hukum itu harus paham, karena sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Tapi menghormati tamu yang datang itu hukumnya wajib. Seperti apa? Seperti yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin melakukan sholat, ya, maka ada tamu, maka Rasulullah layani tamu terlebih dahulu. Paham? Jadi jangan kalau ada tamu mau sholat, ya, tinggalkan mau sholat dulu, jangan. Adab takdimul adab alal ilm. Ya, dahulukanlah adabmu daripada ilmu. Ya, kalau orang waktu isya sudah masuk waktu isya, ya, mau ngajak makan terlebih dahulu. Hormati tamu dulu, makan dulu, setelah makan baru sholat bareng-bareng. Ya, jangan nanti tamu sudah lihat makanan, kita sholat dulu yuk, baru bisa kita makan. Ya, jaga perasaan tamu, mungkin dia lagi kelaparan, ya, mungkin dia lagi capek dari perjalanan, nggak masalah. Hormati tamumu itu hukumnya wajib. Ya, setelah kamu pulang, baru lakukan sholat. Seperti di hadis Bukhari, di hadis Sahih, ketika Rasulullah SAW mau melakukan sholat, datang tamunya dari luar kota Madinah. Rasulullah menghormati tamu, diajak Rasulullah berumah dulu, dijamu Rasulullah, dikasih makan, diajak ngobrol, sampai para sahabat itu ketiduran menunggu Rasulullah. Ya, para sahabat itu semuanya ketiduran menunggu daripada Rasulullah SAW, ketiduran semua. Jadi ya, ketika Rasulullah sudah beres jamu tamunya, Rasulullah ajak ke masjid untuk melakukan sholat bareng-bareng. Ketika Rasulullah datang ke masjid, ya, beliau melihat para sahabatnya ketiduran, ya, sambil duduk. Makanya ya, Imam Syafi'i beliau mengambil hukum, ya, bahwasanya orang yang tidur duduk dengan syarat yang sudah kita bahas, yaitu tidak membatalkan wudu. Seperti apa? Ya, seperti para sahabat ketika menunggu Rasulullah ingin melakukan sholat, namun ada tamu, mereka tidur duduk semua. Ketika Rasulullah datang, ya, qum ya sahabi, berdiri wahai sahabatku, kita melakukan sholat. Ya, maka Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengambil wudu kembali. Itu artinya apa? Artinya orang yang tidur duduk, ya, dengan sesuai syarat, ya, tidur duduk di tempat yang tidak ada terbuka lubang pantatnya, ya, maka ketika dia tidur, ya, tidurnya tidak membatalkan wudu. Nah, sudah kita bahas semua. Jadi kita harus memilah hukum itu, melihat dulu. Ya. Seperti ada majelis taklim juga, kalau ada majelis taklim, ya, nggak masalah mereka memundurkan waktu sedikit untuk menyelesaikan ilmu, nggak masalah. Karena takdimul wajib ala sunnah, ya, mendahulukan hal yang wajib daripada hal yang sunnah. Ya, maka fajr kadhib, ya, itu adalah, ya, mungkin kisaran 15 menit, ya, daripada waktu subuh yang asli. Makanya di Hadramaut itu, ya, mereka itu azan itu 2 kali, azan subuh itu 2 kali. Ya, azan subuh itu 2 kali. Menandakan apa? Ya, azan yang pertama, ya, untuk membangunkan orang. Jadi azan terlebih dahulu, setelah masuk waktu subuh yang asli baru azan lagi. Jadi mereka bisa membedakan, oh tadi itu adalah azan fajar kadhib. Apa itu fajar kadhib? Subuh membohong. Ya, jadi azan dulu mereka sekali, waktu subuh yang asli azan lagi. Karena itu adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah menyuruh daripada Sayyidina Bilal, ya Bilal, ya adzin maroten, ya fil fajar. Azanlah engkau, ya, di waktu subuh itu 2 kali. Al-awwal fajar kadhib, wa tsani fajar shadiq. Nah, yang pertama adalah fajar kadhib. Ya, apa itu fajar kadhib? Ya, kadhib artinya pembohong adalah waktu subuh pembohong. Maksudnya waktu-waktu daripada setan itu berkeliaran, ya, untuk tidak membangunkan daripada umat muslim. Engkau berazan. Yang kedua ketika masuk waktu subuh. Makanya orang yang nggak bangun subuh, ya, itu kalah sama ayam. Ya, ayam itu subuh udah bangun. Kapan ayam berkokok? Bukan di siang hari, bukan di sore hari. Kapan dia berkokok? Di waktu subuh. Kalau ayam misalnya bangun berkokok mencari rezeki, ya, bagaimana kita tidur di waktu subuh? Subhanallah. Orang yang tidur di antara waktu subuh, ya, apalagi sampai nggak sholat, maka rezekinya tidak akan menjadi berkah. Makanya kalau hobi begadang, ya, nggak masalah kalau begadang, nggak masalah. Ya, anak juga sering begadang, kita semua sering hobi begadang. Ya, tapi kalau sudah, ya, melihat waktu, oh ini sudah jam 2 subuh, kalau saya tidur itu mungkin takutnya nanti nggak bangun, nggak usah tidur lagi. Ya, untuk menjaga waktu
Waktu subuh kau jangan tidur lagi. Ya, jangan nanti sudah waktu jam 4 subuh, ya, azan 1 jam lagi tidur. Subhanallah. Ya inilah yang dinamakan setan itu ngencingin mata kita dan telinga kita sampai kita nggak dengar azan. Ya, jadi kalau sudah dengar azan subuh itu maka itu berat. Ya, oh nikmat tidur. Ya, masuk kamar itu ya kalau bukan dari waktu subuh masuk kamar itu biasa aja. Jadi kalau masuk waktu subuh masuk kamar itu nikmat segala macam itu semuanya adalah ada tipu daya setan. Semuanya kita mengalami, ya, semuanya kita mengalami. Maka ya, di Indonesia ini azannya sekali, nggak ada azan 2 kali, nggak ada azan 2 kali. Kecuali di Palembang. Di Palembang itu ada satu masjid, ya memang masjid yang lama, yang didirikan sama para gaib, yang itu azannya 2 kali. Azan subuhnya 2 kali. Jadi 15 menit sebelum waktu subuh mereka azan, waktu subuh mereka azan kembali. Di Hadramaut seperti itu semuanya. Maka wa awwalu waqtu subhi tulu'ul fajr shadiq wa akhiruhu tulu'us syams. Maka awal daripada waktu subuh, sudah masuk daripada waktu fajar shadiq. Kapan itu waktu fajar shadiq? Ketika subuh itu sedikit akan lebih terang. Nah, jadi antara daripada waktu isya sama waktu fajar shadiq, waktu subuh itu sedikit lebih terang daripada waktu isya. Sampai kapan berakhirnya? Sampai tulu'us syams, sampai matahari sudah terbit. Kalau matahari sudah terbit, ya maka sudah selesai waktu subuh. Ulama itu menggambarkan ya, ketika waktu subuh masuk itu matahari itu sudah naik untuk terbit. Ya, matahari perjalanan antara waktu matahari mau terbit ke bumi, ya itu adalah dinamakan waktu subuh. Makanya waktu subuh itu sedikit lebih terang daripada waktu malam. Karena kenapa? Karena itu waktu antara matahari ingin terbit ke alam semesta atau ke bumi. Ya, jadi kapan berakhirnya? Ketika matahari sudah terbit, ya maka berakhir pula waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lahdu ashrafna fatruk alaina tauba tarsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadlan wa judan manna la iktisabi minna bil mustafa rasulil akrabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal abdi wa alihi wa sahbihi adada tasis rabbi walhamdulillahi fil baqi wat tanani walhamdulillahi fil baqi wat tanani amana wa asrafuna sallallahu alaihi wa sallam.